Bertemu lagi dengan kita di pagi hari ini lewat ibadah online yang kita laksanakan di hari ini. Saya percaya bahwa pada hari ini sukacita memenuhi kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita akan membuka dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Raja di atas segala raja, Raja yang kami sembah. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami akan buka ibadah kami ini Tuhan. Biarlah dari permulaan sampai akhirnya Tuhan, mau jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kami mohon Tuhan, pengurapan-Mu terjadi Tuhan atas kami yang melayani saat ini Tuhan. Bahkan Tuhan bagi semua Tuhan, jemaat Sion yang pada saat ini Tuhan, mengikuti ibadah online bersama-sama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi Tuhan pembawa firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi dia Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik bagi kita Tuhan, bahkan selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau tetap baik bagi kita Tuhan. Haleluya, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Mari kita katakan, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh sangat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh sangat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh sangat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya.
Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Yes Lord. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib bagi kami Tuhan. Kaulah Raja mulia, Raja di atas segala raja, Raja yang bertakhta dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Jesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sangku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Tuhan. Bahkan Engkau teramat sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan lepas kemenangan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita yang melimpah. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan lepas kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah berkati kami Bapa, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, pulihkan kami Bapa. Oh hadirat-Mu Tuhan, Jesus. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau lawat umatnya, Tuhan mau melawat umatnya. Oh haleluya. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan,
hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, Menyembah-Mu, Haleluya Jesus, menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaanku, ini kesukaanku, ini kesukaanku. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua di hari ini. Kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhan, kasih karunia anugerahnya. Kita boleh ada sampai hari ini di ibadah Minggu Raya. Walaupun di rumah masing-masing, tapi saya percaya kita semua menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu saudara, katakan sama-sama saya, damai di hati, senyum kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur di pagi hari ini buat napas hidup, kesehatan, kekuatan, umur panjang yang Bapa berikan bagi kami, terlebih damai sejahtera dan sukacita, di mana hari ini kami beribadah walaupun di rumah masing-masing, tapi kami percaya hadirat kuasa urapan Tuhan luar biasa memenuhi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin naik bukan turun. Kami semua menerima berkat firman yang luar biasa di hari ini. Ampuni segala salah dan dosa kami Bapa, terlebih bagi hamba-Mu ini kasihani, belas kasihan-Mu, hamba tidak ada apa-apanya. Urapan Tuhan mengalir dalam nama istiwa yang turun, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, Roh Kudus yang agung, guru yang agung yang mengajarkan kami tentang kebenaran-Mu, dan hanya di dalam nama setiap kami yang siap mendengar dan menerima firman ini, lembutkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa rencana Tuhan sangat indah buat saya dan saudara. Katakan amin. Mari mata iman kita terbuka dan kita tetap lihat bahwa perkara-perkara Tuhan yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan. Walaupun kita ada dalam situasi masa-masa sukar ini, tapi kita harus membuka mata iman kita melihat bahwa mujizat lepas mujizat, mujizat lepas mujizat terjadi bagi kita semua di hari-hari terakhir ini. Sehingga tujuan hidup kita, orang percaya di muka bumi ini, ya intinya adalah kita harus berkenan di hadapan Bapa di surga. Nah, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang memiliki tujuan hidup yang jelas, pasti fokus untuk memuliakan Tuhan. Dan apa saja yang kita lakukan dengan benar, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, setiap kita masing-masing punya pergumulan, ya, setiap kita yang ada ini. Tapi kita harus percaya dan yakin sungguh bahwa jawaban itu datang daripada Yesus Kristus, Tuhan yang tahu akan semua kehidupan saya dan saudara. Sehingga firman Tuhan katakan, iya Yesus, iya Tuhan yang memikul kelemahan kita dan menanggung sakit penyakit kita. Firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 7 juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Jadi saya dan saudara tidak perlu takut di hari-hari terakhir ini. Kenapa saudara? Kita ada pada hari-hari terakhir di mana tanda
tanda-tanda zaman kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat dan sangat jelas saya dan saudara bisa lihat seperti ini di mana apa yang terjadi hari-hari ini. Untuk itu kita harus berhati-hati, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. 1 kali 24 jam kita tetap waspada dan berjaga-jaga, tingkatkan doa-doa kita masuk dalam hadirat Tuhan supaya kita kedapatan hidup tanpa cacat celah di hadapan Tuhan, kudus, suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apapun yang terjadi, mari tetap kita hidup dalam damai sejahtera, katakan amin. Kenapa saudara? Kalau kita tidak menikmati damai sejahtera sukacita di hari-hari akhir, kita tidak jaga kekudusan kita, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya rapture, pengangkatan itu semakin singkat saudara. Bahkan saya berdoa hari-hari terakhir, Tuhan Yesus, biarlah Engkau cepat datang sudah. Kenapa? Karena ya ini kita ada pada masa-masa yang sukar di mana banyak orang ketakutan. Nah, sehingga ketakutan itu membuat banyak orang bisa lemah iman, banyak orang bisa jatuh, banyak orang bisa merasa bosan, banyak orang bisa lari dan lain-lain sebagainya. Untuk itu catatan penting bagi kita jemaat yang ada ini, jemaat Sion atau siapa saja yang mendengarkan pagi hari ini, saya mau katakan, suami istri, ya, suami yang pergi meninggalkan istri dan anak segera kembali. Istri-istri yang pergi meninggalkan suami dan anak-anak cepat kembali. Keluarga-keluarga yang saling berkhianat sekarang ini segera kembali bereskan. Saudara yang masih hidup dalam kebencian, kepahitan, kedengkian, dendam yang tidak bisa mengampuni, kembali bereskan saudara. Pokoknya seluruh kehidupan kita harus beres di hadapan Tuhan. Kita harus siap menghadapi perkembangan yang baru, ya, di mana ada aturan-aturan yang baru dalam pemerintahan, dalam bergereja, berkeluarga. Kuncinya kita harus taat dan tunduk pada otoritas. Nah, kita lihat saat ini penambahan pasien-pasien COVID yang ada. Tapi kita tidak lupa takut, saudaraku. Orang lebih takut COVID daripada takut Tuhan. Harusnya kita takut pencuri di mana-mana sekarang. Ya, apakah kita itu dibilang orang Kristen tapi masih seperti itu? Nah, untuk itu sekali lagi suami istri saling menghormati. Anak-anak ayo hormati orang tua, teladani kehidupan orang tua. Nah, sehingga kita kembali, kita tahu dan kita sungguh percaya bahwa hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi ini membuat kita untuk semakin dewasa dan dewasa kerohanian kita. Untuk itu hari ini tema khotbah kita di masa-masa sukar tetap fokus pada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Kita baca firman Tuhan dari Filipi pasal 3. Kita mulai ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Saya baca, saudara ikut baca di rumah lagi ya. Kita baca dengan perikop di sini, kebenaran yang sejati. 2-3. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Katakan sama-sama amin. Nah, untuk itu saudara, Rasul Paulus, dia tulis buat jemaat di Filipi ini, di mana kita harus memiliki tujuan hidup yang benar, saudara. Sehingga pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa fokus pada Tuhan Yesus Kristus di masa-masa sukar ini? Langkah pertama atau poin pertama, lupakan semua yang di belakang kita. Kita berlari pada tujuan panggilan surgawi. Di Filipi pasal 3 tadi, ayat 13, 14 sana Rasul Paulus menulis, jadi Tuhan panggil kita ini untuk sebuah tujuan yang mulia. Ayat 13 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus, dia tidak menoleh ke belakang. Dia lupakan semua masa lalunya, dia lupakan kehidupan lama, kehidupan dosa. Dia lupakan semua, tapi dia arahkan pandangannya, mata imannya ke depan, di mana dia tahu fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana saatnya pun dia katakan bahwa aku akan menerima mahkota kehidupan, yaitu keselamatan kekal. Itu Rasul Paulus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi dia punya tujuan yang pasti. Bukan tujuan samar-samar, tidak. Jadi orang Kristen harus pasti. Bukan samar-samar, bukan mudah-mudahan. Harus jelas dan pasti, katakan amin. Untuk apa? Ya kita ini tadi saya katakan, tujuan hidup kita orang percaya. Satu, di muka bumi ini supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah kalau tidak berkenan bagaimana? Nah ini satu proses panjang buat saya dan saudara. Sehingga dikatakan panggilan sorgawi ini, Allah Bapa di sorga memanggil kita lewat Yesus Kristus, ada tujuannya. Supaya kita selamat masuk surga. Ngomong begini enak dan gampang. Tapi prosesnya itu luar biasa saudaraku. Iya, sehingga kita harus melupakan masa lalu kita, sakit hati kita, dendam, ya. Itu kita buang jauh-jauh. Hidup lama, hidup dalam dosa, di mana semua itu Rasul Paulus katakan adalah sampah. Tadi di ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia anggap itu rugi. Bahkan ayat 8 katakan malah segala sesuatu angka rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Semua hidup lama, semua hidup dalam dosa, kepahitan, kebencian, dendam, amarah, emosi, ego, dan segala macam-macam itu adalah sampah. Buang jauh-jauh. Jangan saudara sampul sampah. Nanti saudara sering hamba batuan kata ada bau sampah. Lalu apa yang terjadi saudara? Kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita simpan di dalam ini, yang harusnya mesbah ini dijaga kudus suci, tapi yang ada di dalam hati kita adalah sampah-sampah yang membuat hati kita kotor dan akhirnya bau busuk. Jadi kepercayaan kepada Yesus Kristus itu Rasul Paulus dia kejar. Karena itu yang sangat mulia, itu yang sangat berharga. Karena saya dan saudara orang-orang spesial di mata Tuhan, orang-orang di mana yang berharga di matanya. Dia mau supaya saya dan saudara sampai pada tujuan, katakan amin. Nah,
Untuk itu kita harus bangkit. Kita harus bangun dari keterpurukan kita, dari masalah persoalan kita, tekanan hidup ini. Kita bangkit dan bangun. Kita lihat dengan mata iman jauh ke depan bahwa Tuhan siapkan bagi kita masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan di mana kehidupan kekal, mahkota kehidupan itu Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Keselamatan kekal, di mana harga yang mahal itu yang harus dibayar untuk saya dan saudara. Mari hargai dan hormati. Sehingga Rasul Paulus dianggap apa yang di belakang itu, apa yang di belakangnya hidup lama, kehidupan lama itu, kehidupan dosa, semua itu adalah sampah. Dan yang sangat penting yaitu dia katakan, dia lari kepada tujuan panggilan surgawi supaya dia memperoleh Kristus. Ya, saya renungkan ini. Kita bukan punya harta, punya uang banyak di bank, punya itu, punya ini, semuanya itu akhirnya tidak punya arti apa-apa. Tapi yang sungguh berharga kalau kita memiliki Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Di ayat 8 tadi itu yang kita sudah baca tadi, dia katakan malah segala sesuatu apa rugi saudara nantinya saatnya. Jangan kita menyesal kalau tiba-tiba retret terjadi, pengangkatan terjadi, kita tidak pergi. Menyesal saudara karena apa? Kita sibuk dengan sampah-sampah yang banyak itu. Kita menjadi orang-orang yang rugi. Kerugian besar terjadi bukan karena harta kita diambil, dicuri, bukan. Tapi karena ini kehidupan di dalam Yesus Kristus itu sungguh mulia. Saya ulang-ulang, sungguh mulia dan sungguh berharga. Dan kita adalah ahli waris, anak-anak kerajaan Allah. Punya hak untuk menerima itu. Untuk itulah Yesus berkorban. Sehingga tujuan kita orang percaya ikut Tuhan. Supaya selamat masuk surga, terima mahkota. Tidak gampang saudara. Ikut Yesus ada syaratnya. Kata firman Tuhan, Injil sana. Dikatakan, sangkal diri, pikul salib. Ada satu proses yang panjang sampai kita masuk penes. Contoh bangsa Israel. Saudara, Tuhan tuntun mereka, Tuhan yang tuntun loh. Tuhan yang panggil, Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Tuntun mereka untuk keluar dari Mesir. Mesir kan gambaran perbudakan ya. Itu ada tujuan. Mereka ini dibawa kemana? Tujuannya masuk tanah perjanjian Kanan surgawi. Sama dengan saya dan saudara gereja Tuhan. Tujuan kita cuma satu. Sampai masuk penes. Saya mau katakan, jangan saudara putus di tengah jalan. Jangan saudara mampir sana, mampir sini, mampir situ. Jangan saudara ngambek kalau ditegur. Jangan saudara merasa kecewa kalau memang tidak diperhatikan. Jangan saudara merasa ya minder kalau memang hidup mereka saudara mungkin seperti apa. Tidak perlu saudara, fokus ke depan. Fokus hanya kepada tujuan. Fokuskan kita kepada firman. Fokus kepada Yesus Kristus dan dialah jawaban atas segala sesuatu. Jadi bangsa Israel ini, ya mereka keluar dari Mesir, punya tujuan tanah perjanjian Kanan surgawi. Tapi kenapa? Nah ini pertanyaannya, kenapa mereka tidak sampai pada tujuan air? Ada 4 dosa besar yang mereka lakukan di surat Paulus kepada jemaat di Korintus 1 Korintus 10 ayat 7 dan 10. Nanti saudara baca ya. Yang pertama, dosa pertama, mereka ini menyembah berhala. Yang kedua, mereka menjadi orang-orang melakukan percabulan. Cabul pikiran kotorlah mereka lakukan, percabulan. Yang ketiga, mereka suka mencobai Tuhan. Ya Tuhan ada di tengah-tengah mereka, bukan Tuhan di belakang mereka. Dan Tuhan di depan, tiang awan, tiang api, kemuliaan, bungkus. Tapi apa yang terjadi? Mereka memberontak saudaraku. Yang keempat, mereka bersungut-sungut. Akhirnya gara-gara bangsa Israel ini membuat pemimpin mereka Musa sendiri. Tuhan bilang, engkau lihat saja, engkau tidak bisa masuk. Jangan-jangan. Lalu pertanyaannya, saya dan saudara bisa masuk kan tidak? Ya puji Tuhan kalau kita bisa lihat dari jauh. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting harus sampai masuk penes dan menang terima
keselamatan, mahkota, kehidupan kekal itu. Katakan amin. Nah, orang yang tidak menghiraukan firman Tuhan, orang yang tidak fokus pada firman, orang yang tidak fokus pada Tuhan akan jatuh dalam dosa, saudaraku. Pikirannya selalu negatif. Ya, orang yang tidak menghiraukan firman, masa bodoh, itu akan mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan. Benar ini saudara. Jadi kita kalau ikut Tuhan harus sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh. Melayani sungguh-sungguh. Jangan suam-suam, saudara, nanti dimuntahkan. Melayani kalau saudara sudah ambil keputusan, jangan tunggu waktu, asa mau istirahat dulu, asa begini dulu, karena saya begitu dan begini dan banyak alasan. Jangan, saya mau katakan, inilah waktu hari-hari terakhir kita tidak tahu. Tidak tahu saudara apa yang terjadi ke depan. Tidak tahu. Nah, ini kesempatan terakhir buat saya dan saudara. Jadi akhir daripada sebuah proses ujian iman, saudara dengar. Akhir dari sebuah proses ujian iman adalah mendatangkan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan saudara. Yang penting kita bertahan. Masuk dalam ujian iman, ada masalah, ada tekanan, ada persoalan saudaraku. Jika di Filipi 3 ayatnya yang ke-10 itu, Rasul Paulus katakan di sana bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi yang Rasul Paulus kasih tahu untuk jemaat ini, yang dia kehendaki itu bukan jemaatnya banyak, bukan orang datang dari ibadah. Enggak, setiap kita harus mengenal dengan benar siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, siapa Yesus itu. Kita renungkan penderitaan, karya penebusan, bersyukur bahwa saya dan saudara sudah ditebus lunas 100% anak Allah. Katakan amin. Nah, bagaimana saya dan saudara menyikapi hal ini? Nanti saudara baca dari awal sampai terakhir. Di mana Rasul Paulus dia bertindak dengan tegas karena kerinduannya, keinginan supaya semua jemaat di Korintus ini mereka mengenal benar-benar siapa Yesus dan kuasa kebangkitannya itu dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kesaksian saya pertama. Jadi selama ini saya dan saudara ikut Tuhan. Mari kita semakin sungguh-sungguh dan semakin berfokus hanya kepada firman Tuhan dan berfokus pada Tuhan sendiri. Poin 2 sekarang, bagaimana supaya kita bisa fokus pada Tuhan di masa-masa sukar ini? Yang kedua, kita harus memiliki panca indera yang terlatih. Kita baca Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Katakan amin. Nah, jadi orang ini orang-orang percaya yang dewasa rohani, saudara. Kita orang-orang yang dewasa rohani dalam Tuhan pasti punya panca indera yang terlatih. Kenapa? Karena kita sudah melatih diri kita, hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita tiap hari diisi dengan firman Tuhan. Semua. Jadi kalau panca indera kita terlatih yang isinya adalah firman Tuhan, maka waktu kita berbicara yang keluar adalah semua positif. Waktu kita mendengar yang keluar semuanya itu positif. Jadi kita berpikir, berbicara, bertindak positif. Mulut ini kita bicara yang benar, ya. Telinga kita mendengar yang benar. Mata kita melihat yang benar. Hidung ini mencium yang benar. Jadi karena apa? Kita makan makanan yang keras, bukan bayi rohani lagi, tapi kita adalah orang-orang dewasa rohani, sehingga kita bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Beda saudara, beda dengan orang Kristen kanak-kanak.
Mereka anak-anak kan belum bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Dia belum bisa mana dosa, mana perbuatan baik. Dia belum bisa bedakan. Ya, tapi kita orang-orang dewasa kita sudah tahu. Kalau yang baik ya kita ikuti yang baik. Yang dari Tuhan semua baik, katakan amin. Yang dari Yesus contoh teladan yang indah hanya dari Dia, tidak ada pribadi lain. Yang indah-indah dari Tuhan. Yang jelek-jelek itu yang tidak terbaik itu setan punya. Jadi jangan dibalik saudara. Ikut Yesus, ikut Tuhan, Tuhan saja. Jangan hantu, jangan dibalik. Ikut Tuhan, Tuhan saja. Jadi kalau kita memiliki panca indera yang terlatih, orang yang dewasa rohani, kita hanya berfokus pada firman Tuhan. Dan kita tidak mudah goyah. Kalau ada masalah, kalau ada goncangan, kalau ada tekanan, kita tetap kokoh, kita tetap kuat karena ada firman Tuhan. Nah, orang-orang yang berfokus pada firman Tuhan itu, yang tidak berfokus pada firman, mereka hidup dalam kepahitan, dendam, sukar mengampuni. Itu orang-orang itu. Ya, saudara percaya dan tidak pasti saudara alami itu. Ya, jadi pandemik ini, COVID-19 ini saudara, mengajar kita dalam banyak hal, jujur. Ya, saya sendiri dan keluarga saya, ya, kita belajar dengan adanya belajar bersabar. Apalagi saya, ya, belajar taat. Sekarang ini taat pada aturan. Coba lihat di mana-mana orang sudah tidak taat lagi, tidak pakai masker lagi, mungkin tidak cuci tangan lagi, mungkin tidak, ya, jaga jarak lagi, sembarang saya harus taat apapun saudara, apalagi sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, taatlah. Ya, kita belajar mandiri. Ini dengan COVID ini kita belajar untuk terima kenyataan, belajar berserah, terlebih belajar bersyukur, katakan amin. Mungkin saudara di rumah katakan, kenapa kita belum ibadah-ibadah lagi Om Beni ya? Kenapa Om kita belum ibadah-ibadah lagi? Lalu saudara mungkin bersungguh dosa saudara. Saudara katakan, Om, kenapa ini sudah kita belum lagi melakukan itu, melakukan. Saya mau katakan ke saudara, tolong bersabarlah dan taatlah, katakan amin. Belajar bersyukur dalam segala hal saudaraku. Ya, sehingga kesaksian saya, ya, kesaksian saya 3 bulan lebih. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli 4 bulan lebih. Kita ada di dalam pergumulan yang berat saudara. Bayangkan kita 5. Saya, suami saya, anak saya, 2 keponakan. Harus diisolasi saudara. Dan makan butuh waktu yang cukup panjang saudara. Itu pergumulan yang luar biasa saudara. Tapi tiap hari kami sepakat. Kami berdoa, kami saling telepon. Kami saling ngomong satu dengan yang lain. Dari rumah ke rumah saja. Bahwa jangan takut. Ya saya sempat takut. Saya sudah saksikan saudara. Saya takut berkepanjangan. Buat saya stres pikiran ini. Sampai saudara tahu. Tidak bisa tidur saudaraku. Tekanan yang luar biasa. Pergumulan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kita keluarga satu demi satu disembuhkan. Saya disembuhkan, Bapak dan Esti disembuhkan, ya, Arthur disembuhkan, Engka paling terakhir dia punya waktu 2 bulan setengah 75 hari diisolasi. Dan pada waktunya tanggal 5 Juli 2020 bagi keluarga kami mau katakan dengan iman bahwa rantai corona ini diputuskan benar-benar dari keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana roh intimidasi kuat ketakutan, tapi kita bisa kalahkan itu hanya dengan doa. Mujizat terjadi bagi keluarga tanggal 5 Juli. Kami keluarga mengucap syukur. Kami katakan Tuhan terima kasih. Kenapa? Yang tadinya kita takut, tapi Tuhan bawa kita untuk semakin percaya dan yakin bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Ku tidak tahu
masuk poin yang ketiga. Bagaimana supaya kita bisa berfokus pada Tuhan dan firman-Nya di masa-masa sukar ini. Yang ketiga, kita harus benar-benar merasa lapar dan haus akan firman-Nya. Di Injil Matius 5 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya dan saudara harus mengasihi Tuhan, cinta akan firman lebih dari segalanya. Hari-hari terakhir masa sukar ini harus berkaya diri kita dengan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, saudara. Maka roh kita ini menjadi kuat, tubuh rohani kita menjadi kuat dan segar, saudara. Bisa menghadapi segala ketakutan itu. Tadi saya katakan, kadang sering muncul rasa takut. Tiba-tiba takut itu dia datang. Itu roh intimidasi yang sekarang menjadi pokok doa internasional. Ya, saya dikasih tahu salah satu pokok doa dari Mama Rohani. Nanti kamu doakan ketakutan, roh ketakutan yang lagi melanda dunia. Bukan Timika, bukan Indonesia, dunia ini, roh ketakutan. Sekian banyak orang mati, kenapa? Ketakutan, saudara, bukan karena COVID. Nah, untuk itu kita harus benar-benar cinta akan firman, merasa lapar dan haus. Nah, kenapa orang tidak lagi merasa lapar dan haus akan firman Tuhan? Karena ada dosa yang belum dibereskan, saudaraku. Ya, kenapa dia sudah tidak merasa lapar dan haus lagi? Karena ada dosa. Hati ini masih kotor, saudara. Sehingga Mazmur 51 kita belajar dari Raja Daud. Mazmur 51, ya, ayat 3. Dikatakan di sana, kasihilah aku ya Allah. Ini Daud ditegur waktu Nabi Nathan datang, dia jatuh dengan Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku sendiri senantiasa bergumul dengan dosaku. Sehingga di ayat loncat ayat 12 katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dan roh yang teguh, dengan roh yang teguh. 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini menjadi doa kami siang dan malam kalau mesbah doa, saudara. Ya namanya saja kita orang berdosa. Kenapa orang tidak merasa lapar dan haus lagi? Karena ada yang belum beres di hatinya. Ya, ada dosa yang harus dibereskan, saudara. Nomor satu apa? Karena takut situasi saat ini, takut penyakit corona satu. Ya, tidak takut Tuhan, tapi takut penyakit. Mereka punya pikiran corona pasti mati. Tidak, saudara, tidak akan. Mati hidup ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Mereka takut, banyak orang lagi takut usahanya, bisnisnya, ya, lagi menurun, takut bangkrut, ya, takut dirumahkan. Ini semuanya roh intimidasi yang membuat banyak orang takut, stres, lalu depresi. Saudara, saya sempat, tadi saya katakan, sempat itu sampai stres, sampai. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tiap hari yang saya lakukan adalah firman dan firman dan firman. Saya cari Alkitab, baca Alkitab, saudara. Jadi bagaimana supaya saudara merasa haus dan lapar akan firman Tuhan? Nomor satu, ini yang saya bahkan berulang-ulang tiap kali saya khotbah, poin ini ada. Kita harus bangun manusia roh kita. Setiap jam, detik, menit berbahasa roh, berdoa dalam roh. Artinya berdoa dalam roh kita ini, walaupun kita ada bikin itu, bikin ini, roh kita terus nyambung berdoa. Tidur pun doa, saudara, dalam roh. Nah, jadi kita intim dengan Tuhan, bangun keintiman. Ada saat teduh, bangun kehidupan doamu, pujian, penyembahan, itu saudara.
maka kita di sana akan merasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, ini saya katakan ini saudaraku, bukan karena saya yang paling tahu dan paling tidak. Ini pengalaman pribadi dengan Tuhan. Untuk itu hal ini dan poin ini sangat penting. Sehingga di Amos 8 ayat 11 dan 12 itu, orang akan mengembara saudara, dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatnya saudaraku. Ya, di kitab Amos, nanti baca Amos 8 ayat 11 dan 12 itu. Tadi selama masih ada banyak waktu, selama masih banyak kesempatan ini, mari kita banyak renungkan firman, banyak baca firman, dan kita menjadi pelaku firman, bukan saja pendengar. Ya, kalau saudara selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, maka akan ada pewahyuan yang baru, katakan amin. Ya, maka ada firman yang baru, ada hikmat, pengertian, pengetahuan firman Tuhan. Semua baru setiap hari. Bahkan ada urapan yang baru. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus datang, kita diurapi. Ada minyak kudus, minyak yang baru. Terus wangi-wangian itu keluar dari setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, sehingga hidup kita menjadi dampak buat banyak orang. Amin. Poin 4, bagaimana supaya kita bisa fokus pada Tuhan dan firman-Nya di masa-masa sukar ini. Saya dan saudara harus merindukan Tuhan siang dan malam, kapanpun, dimanapun, rindukan Dia siang dan malam saudaraku. Sehingga waktu kita ada dalam masalah, waktu kita ada dalam pergumulan, yang kita lakukan adalah cari Tuhan, rindukan Dia kapanpun, dimanapun. Ya, kita fokus hanya pada firman dan firman. Apalagi seperti saya seperti ini. Ya, saya mau cari apa? Sama mungkin saudara, di rumah nih mau bikin apa? Bingung saudara, saya ingatkan, jangan bersungguh. Itu kesempatan yang terbaik yang Tuhan lagi berikan buat saya dan saudara untuk banyak-banyak belajar firman Tuhan, katakan amin. Kita baca Mazmur 42. Di Mazmur pasal 42, ayat 2 sampai ayat yang kelima, seperti ini kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran bagi orang. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini saudara, saudara dikatakan anak-anak Tuhan. Ya jelas di hati kita ini ada kerinduan yang dalam. Bukan karena kita rindukan suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, itu wajar dan memang harus, itu wajib. Tapi kata firman Tuhan di sini, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 2, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jadi kita rindu karena kita haus, kita lapar saudaraku. Sehingga Rasul Paulus katakan di Kolose pasal 3 ayat 2 sana, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Lalu kalau kita rindukan Dia siang dan malam, di pikiran kita ini adalah perkara-perkara surgawi. Karena apa saudara? Waktu kita dekat, bangun keintiman hubungan dengan Dia, rindukan Dia siang dan malam, ada dalam hadirat Allah, di sanalah akan dengar, Dia akan berbicara dengan saya dan saudara. Bahwa anakku ada begini, begitu dan begini, engkau tetap kuat. Pasti kata-kata yang membangun dari suara Tuhan itu pasti yang membangun. Sehingga Amos 5 ayat 4 dan sampai 6 sana saudara baca, dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, jangan kita cari dunia, nama-nama kota itu gambaran dunia. Jangan kita cari dunia, fokus saja kepada hal jasmani. Tadi bangsa Israel, kenapa mereka tidak sampai pada tujuan? Karena fokus mereka hanya perut, fokus mereka hanya makanan, fokus mereka hanya hal jasmani. Mereka tidak berfokus kepada siapa Allah mereka. Jadi saat-saat seperti inilah kita punya banyak waktu dengan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak sampai pada tujuan. Karena apa? Menolak kebenaran.
banyak orang Kristen tidak sampai pada tujuan akhir. Karena apa? Tidak menghiraukan firman Tuhan. Masa bodoh saudaraku. Ya, jadi ayat 1 tadi bilang, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, yang duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1 tadi. Cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi saya dan saudara benar-benar hari-hari terakhir Tuhan izinkan kita ada di rumah untuk banyak-banyak cari Tuhan, rindukan Tuhan, siang dan malam, kapanpun waktu tidak baik dan baik, tetap rindukan Dia. Untuk itu, kesimpulannya, 4 hal ini kita praktekkan. Lupakan semua yang di belakang kita. Hidup lama, hidup dalam dosa. Kita respon panggilan Tuhan, kita berlari sekuat-kuatnya. Tuhan panggil kita untuk satu tujuan yang mulia, untuk menerima mahkota kehidupan, surga kekal itu yang kita punya. Yang kedua, jadilah orang yang dewasa rohani, yang memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Yang berikut, kita harus selalu merasa lapar dan haus akan firman Tuhan, dan dalam situasi apapun tetap rindukan Tuhan. Siang dan malam kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Mari praktekkan 4 hal ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekali lagi, jangan fokus pada corona, jangan fokus pada sakit, penyakit, masalah, persoalan saudara, tapi fokus kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan kerajaannya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa buat firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur di siang ini untuk firman-Mu. Dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu bagi kami umat-Mu. Kami percaya sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk melupakan segala kehidupan, lama hidup dalam dosa. Kami buang dan kami buang dan kami buang jauh-jauh. Kami adalah orang-orang yang lahir baru di dalam Kristus. Kami adalah ahli-ahli waris anak-anak kerajaan Allah. Kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Buat kami, panca indera kami ini terlatih tiap hari. Firman Tuhan manfaatnya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kami ya Tuhan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam kebenaran, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, kami mengenal Engkau secara benar ya Tuhan. Ajarkan kami untuk terus lapar dan haus akan firman-Mu, dan kami terus merindukan Engkau siang dan malam ya Tuhan Yesus. Terlebih daripada itu, waktu harimu semakin singkat. Kuatkan, mampukan kami sebagai gereja Tuhan, supaya kami tetap bersabar, kami tetap bertahan di situasi seperti ini. Untuk kami berdoa ya Tuhan, segala sesuatu ada waktu yang terbaik, yang terindah. Kami sungguh imani dan kami sungguh percaya, pasti bangsa kami dipulihkan. Pulau negeri Papua dipulihkan, Timika dipulihkan, semua suku bangsa dipulihkan. Engkau memulihkan negeri kami, Engkau memulihkan bangsa kami imani, setiap keluarga-keluarga yang ada, bahkan kami semua yang mengikuti ibadah ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hari ini waktu kami dengar firman Tuhan, firman itu hidup dan berkuasa, akan menjamah banyak orang. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit pasti disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami angkat tangan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, di RUSD yang ada Tuhan. Tolong, atau di Tembagapura, di mana-mana saja mereka terbaring, zaman kuasa Roh menjamah dan membangkitkan iman percaya mereka, sehingga pasti mujizat terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur biarlah firman Tuhan ini tertanam, berakar dalam-dalam, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik. Kami pakai hidup kami jadi garam dan terang, saksi yang hidup bagi banyak orang, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hamba
sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus terus berbicara bagi kami umat-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terpujilah Engkau. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Sion, untuk pengumuman minggu depan kita tetap masih ibadah dari rumah lewat jaringan online.
kita akhiri ibadah ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kami. Bapa boleh hadir, melawat, sudah boleh menjamah kami dalam ibadah Minggu Raya pada pagi menjelang siang ini. Bapa, kiranya sempurnakan apa yang kami lakukan ini. Kiranya berkenaan dengan kehendak-Mu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, hamba firman, Bapak kembalikan urapan baru, hikmat pewahyuan surgawi sempurna bagi hamba. Pakai terus Tuhan, hamba layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semua pelayan-pelayan yang sudah melayani, karunia, talenta-talenta yang ada, itu terus dilipat gandakan. Kami taat setia, kami terus melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya minggu ini adalah minggu keberhasilan. Minggu ini adalah minggu mujizat. Minggu ini adalah minggu berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi-Mu Bapa, kami bersyukur. Kami tutup ibadah Minggu Raya kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan damai sejahtera. Anugerah, rahmat, dan pertolongan dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara semua, mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Kita percaya dan diberkati. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ibadah online kita telah selesai. Kita akan bertemu kembali di ibadah kita pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.